Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Keluaran ayat 14. Kitab Keluaran 14 ayat 14, sorry. Oke, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, handphone Alkitab kita, Alkitab handphone Alkitab. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sama-sama bilang amin. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Sama-sama kamu kita ganti kata aku. 1, 2, 3. Tuhan untuk aku dan aku akan diam saja. Amin. Kita percaya firman ini tanpa kita sadari dan harusnya kita menyadarinya bahwa kita mengalami ini. Firman ini nyata atas hidup kita. Amin. Kita diam saja dan kita terima Tuhan yang berjalan, Tuhan yang berperang untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, ayat ini menceritakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas Israel yang mau dibawa keluar dari bangsa Mesir. Yang dimana kita tahu bahwa Israel saat di bangsa Mesir itu menjadi budak, mereka menderita. Dalam arti kalau budak itu artinya bukan enak ya, bukan memerintah, tapi diperintah, disuruh kerja, tapi mungkin tidak digaji. Pokoknya mereka mengalami kesakitan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan-pencobaan yang pasti kita rasakan dalam kehidupan kita juga sehari-hari, yang kalau kita bawa dalam kehidupan kita bahwa kita juga mengalami pergumulan-pergumulan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di ayat di perikop ini, Keluaran 14 ini diceritakan bahwa di mana di sini bangsa Israel itu ketakutan. Saat mereka mau keluar dari bangsa Mesir, mereka ketakutan karena mereka melihat, mereka tahu. Di ayat 10 dikatakan bangsa Mesir ketika Firaun telah dekat, orang Israel melihat, menoleh. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir. Demikian kita juga Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan, kesusahan kita, kadang kita juga merasa ketakutan, merasa khawatir dengan melihat apa yang kenyataan yang ada dalam hidup kita, melihat kenyataan yang ada di depan kita. Amin. Demikian untuk orang Israel ini, saat mereka keluar dari bangsa Mesir itu karena Tuhan yang mau, karena Tuhan yang suruh untuk mereka keluar. Tapi saat Tuhan udah membawa mereka dalam proses, ini mungkin proses yang udah hampir mungkin selesai ya, tapi ketika Israel melihat Firaun datang untuk mengejar mereka, mengepung mereka, menangkap mereka, mereka ketakutan, mereka khawatir. Bahwa padahal Tuhan sudah berkata, Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang akan menuntun mereka. Tapi mereka ketakutan karena melihat Firaun yang mengejar mereka, mengepung kita. Bahwa tanpa disadari bahwa Firaun itu mengejar Israel kembali karena Tuhan yang mengeraskan hati Firaun supaya mereka kembali mengejar Israel, karena tujuannya Tuhan mau menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya bahwa Tuhan Allah itu sanggup melepaskan Israel, sanggup mengeluarkan Israel dari bangsa Mesir, sanggup melepaskan Israel dari kekuasaan Mesir. Amin. Tapi ketika Israel melihat kenyataan bahwa Firaun mengejar mereka kembali, mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka minta tolong, teriak minta tolong. Padahal seharusnya tanpa khawatir, kita sadar nggak, kita percaya nggak bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyelamatkan bangsa Israel itu. Amin. Tapi di sini kenyataannya bangsa Israel ketakutan, khawatir. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita punya masalah juga, kita lebih dahulu khawatir, lebih dahulu ketakutan, lebih dahulu cemas, lebih dahulu stres, karena kenyataan yang kita lihat tidak seperti apa yang kita mau. Demikian seperti bangsa Israel yang alami. Amin. Tapi di sini Tuhan nyatakan di ayat 11, ketika mereka berseru-seru dan mereka berkata kepada Musa, mereka udah ketakutan, khawatir, mereka ngeluh lagi kepada Musa. Kenapa kau bawa kami? Harusnya kami biar aja kami di Mesir. Mereka menyesal.
mereka menyesal, mereka ketakutan, mereka menyesal kenapa ikut dengar kata Musa untuk pergi dari Mesir. Padahal kami di Mesir, biar aja kami jadi budak selama-lamanya. Karena ketakutan mereka, karena kekhawatiran mereka, mereka mulai menyalahkan Musa, menyesali karena mereka percaya kepada Musa untuk ikut mereka keluar dari bangsa Israel. Tapi di ayat 13, berkatalah Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya dari hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diam di sini kalau di versi firman Allah yang hidup, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri, Bapak Ibu. Versi firman Allah yang hidup dikatakan, kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Kamu diam saja dengan percaya. Tuhan yang berjalan, Tuhan yang berperang untuk kita, Tuhan yang bekerja. Dengan tujuan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, tujuannya untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, untuk mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan yang mustahil bagimu. Tuhan mau melepaskan kita dari kesakitan itu, dari masalah itu, dari kekhawatiran itu dengan percaya. Percaya, tinggal duduk diam, duduk tenang, tak usah turun tangan, hanya percaya, berdoa, berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Sepertinya kurang percaya. Tuhan turun tangan untuk setiap kita, untuk setiap masalah kita. Bapak Ibu, apapun yang saat ini sedang kita alami, percaya Tuhan yang turun tangan, kita diam saja. Duduk diam saja. Di versi terjemahan lama dikatakan bahwa Tuhan juga kelak berperang ganti kamu dan kamu ini akan berdiam diri juga. Artinya kita terima saja Bapak Ibu. Terima, percaya bahwa Dia pasti tolong. Dia pasti menyelamatkan kita. Dengan kematiannya di kayu salib, bukan karena kekuatan kita, bukan karena tapi karena dosa kita, karena ketidakmampuan kita, Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu, tidak ada kuasa dosa atau kuasa kejahatan yang dapat mengatasi kuasa penebusan Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang percaya katakan sekali lagi amin. Jadi Tuhan, mari kita ingat, kita percaya, mari kita renungkan firman ini terus menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan yang akan berperang untuk kita terima, kita duduk diam, kita melihat dengan percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Dan di 1 Petrus 5 ayat 7 boleh kita buka sama-sama Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang sudah dapat, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Amin, katakan amin. Di versi ayat firman Allah yang hidup dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya, karena Ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Dia terus melihat, Dia terus memikirkan. Berarti kita ini selalu di pikirannya Tuhan. Tuhan di pikiran kita selalu enggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan di pikiran kita selalu, artinya kita percaya sama Tuhan. Di sini dikatakan Ia selalu memikirkan serta mengawasi. Mengawasi artinya Dia melihat, memantau. Oh, Kak Ria sedang butuh ini. Oh, Mami Lima sedang butuh ini. Oh, Kak Jerni sedang membutuhkan ini. Dia berharap untuk arah setiap hari ini, bla 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 bla. Tuhan mengawasi. Sehelai rambut kita pun Tuhan tahu jatuh. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kesusahan kita, serahkan kepadanya karena Dia terus memikirkan kita dan mengawasi kita dan memelihara kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Artinya intinya kita harus terus percaya, berharap kepada Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan kita. Amin.